Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang lembaga kepresidenan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng, rekan saya Tesya Fiana, dan Askarullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian presiden dan wakil presiden. Tesya, dipersilakan. Yang pertama, pengertian presiden dan wakil presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari, presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa. Selanjutnya, sejarah lembaga presiden di Indonesia. Selanjutnya, sejarah lembaga kepresidenan di Indonesia. Pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari Negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Menurut Undang-Undang 1945, lembaga kepresidenan terdiri atas presiden dan wakil presiden. Lembaga yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, terus memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Lalu sebelum menjalankan tugasnya, lembaga ini bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Presiden juga dibantu oleh Bantuan Komite Nasional Indonesia atau KNIP, lalu mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk undang-undang melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuatan presiden berkurang dengan terbentuk Kabinet Syahir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya, melainkan kepada Badan Pekerja atau KNIP. Lalu pada periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1940, Republik Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Lalu, menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh DPR atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugas-tugasnya, presiden bersumpah di hadapan Dewan Pemilih. Selanjutnya, syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki beberapa ketentuan, sehingga untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Contoh syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kekeluargaan lain karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Yang ketiga, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Keempat, disiplin dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kelima, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Adapun syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak pernah mengkhianati negara. Keempat, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, bertempat tinggal di wilayah NKRI. Keenam, telah melaporkan kekayaan pada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Ketujuh, tidak sedang memiliki tanggung hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Kedelapan, tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Kesembilan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Presiden Republik Indonesia ini memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, yang dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh 1 orang Wakil Presiden. Selanjutnya, hak, wewenang, dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden memiliki wewenang, kewajiban, dan hak antara lain tentang yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah. Menurut UUD, berhak mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh UUD, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kedua, memegang kekuasaan tinggi atas AD, AL, dan AU. Ketiga, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Keempat, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Kelima, menyatakan keadaan bahaya. Keenam, mengangkat duta dan konsul. Ketujuh, menerima penetapan duta negara lain. Kedelapan, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain. Kesembilan, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ke-10, pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri. Ke-11, pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta pengesahan RUU. Ke-12, peresmian anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ke-13, penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KAY dan disetujui DPR. Ke-14, pengangkatan dan pemberhentian anggota KAY dengan persetujuan DPR. Ke-15, pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi dan penetapan 9 orang konstitusi. Selanjutnya, kekuasaan Presiden dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kekuasaan Presiden dalam pemerintahan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945, yang mana antara lain memuat bab 3 yang berjudul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab 3 terdiri dari 12 pasal, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 15. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang Wakil Presiden. Pasal 5 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya. Kemudian menyusul pasal 6 sampai pasal 15, kemudian terdapat bab 5 yang hanya mempunyai 1 pasal tentang Kementerian Negara. Selanjutnya ada bab 7 dari pasal 19 sampai 22 tentang DPR. Kemudian ada bab 9 tentang kekuasaan kehakiman dari 2 pasal, yaitu pasal 24 dan 25. Dari bab di atas, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan dengan tegas tugas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti Montesquieu, dengan trias politikanya. Malahan, bab 3, kekuasaan pemerintahan negara meliputi kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, termasuk hak-hak prerogatif. Selanjutnya, kekuasaan legislatif diatur juga dalam bab 7 mengenai DPR, sedangkan kekuasaan eksekutif juga pada bab 5 mengenai Kementerian Negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Askarullah. Selanjutnya, pemakzulan atau pemberhentian Presiden. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan biasa disebut dengan pemakzulan. Sebelum amandemen, secara material ada 3 UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Antara lain, pertama kali UUD Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Terus diubah menjadi Konstitusi RIS. Konstitusi RIS ini berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian diganti kembali menjadi UUDS tahun 1950. UUDS 1950 ini berlaku dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu setelah dari UUDS tersebut diubah kembali menjadi UUD 1945.
Satu fenomena hukum adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan kedudukan presiden berdasarkan konstitusi negara yang bersangkutan. Pada dasarnya, pola hubungan eksekutif dalam hal ini adalah kepala cabang kekuasaan eksekutif atau the supreme head of the executive department di satu sisi dan legislatif di sisi lain. Dibedakan dua kemungkinan pola hubungan, yaitu yang pertama, kemungkinan pertama, eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua, eksekutif berada di luar pengawasan legislatif. Adapun prosedural pemberhentian presiden dalam masa jabatannya terdapat pada pasal 7 Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1978. Yang pertama, DPR melalui fungsi pengawasan berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Kedua, apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Ketiga, apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Keempat, apabila dalam waktu 1 bulan presiden tetap tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Nah, sidang istimewa MPR ini untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Pertama, MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta dan mendengarkan pertanggungjawaban dari presiden. Kedua, apabila MPR menolak pertanggungjawaban presiden, presiden dapat menggunakan hak jawab. Jika jawaban presiden tetap ditolak, maka MPR dapat memberhentikan presiden. Ketiga, pengambilan keputusan dalam sidang istimewa MPR ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, hubungan presiden dengan lembaga lainnya. Hubungan presiden dengan lembaga lainnya, yang pertama, hubungan antara MPR dan presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden. Yang kedua, hubungan DPR bersama presiden. Sesudah DPR bersama presiden menetapkan undang-undang dan RAP atau RAB, maka di dalam pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Yang ketiga, hubungan antara presiden dan menteri-menteri. Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkutkan departemennya. Yang keempat, hubungan antara presiden dan MK. Selanjutnya, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang MK adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara. Sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung oleh parlemen. Pada prinsipnya, dalam sistem pemerintahan presidensial ini, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan presidensial setidaknya memiliki beberapa karakteristik. Pertama, presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemua diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Kedua, presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Keempat, sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Secara umum, sistem pemerintahan presidensi memiliki tiga macam kelebihan. Pertama, pada sistem pemerintahan presidensial, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana posisi eksekutif sangat tergantung kepada dukungan parlemen. Kedua, pemilihan kepada pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang oleh demokratis dan dari pemilihan tidak langsung. Ketiga, adanya pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah. Selain adanya kelebihan dari sistem presidensial, sistem presidensial ini juga mengandung kekurangan, yakni pertama, kemandekan atau konflik eksekutif legislatif yang bisa berubah menjadi jalan buntu atau kebuntuan adalah akibat dari
koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintah presidensial. Dan yang mungkin bertentangan, kedua, adalah kelakuan temporal, dan juga yang akan diperburuk oleh ketentuan bagi wakil presiden yang menggantikan presiden secara otomatis. Jika presiden berhalangan, tetap, atau meninggal, atau tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya. Ketiga, sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang menguasai semua, yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Indonesia. Baik, sistem pemerintahan di Indonesia. Di dalam penjelasan UUD 1945, ditegaskan tentang sistem pemerintahan negara. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sistem konstitusional. Kedua, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Ketiga, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Kelima, Kementerian Negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 ini adalah sistem pemerintahan presidensial dengan menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang. Dengan adanya tuntutan reformasi ini, maka dilakukanlah amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali, yang diantaranya mempunyai tujuan untuk mempertegas sistem presidensial tersebut. Oleh karenanya, sejalan dengan tuntutan reformasi yang diadakan amandemen terhadap UUD 1945, dalam membicarakan tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada saat sekarang ini, maka yang dibahas adalah sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945, sekaligus untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu pembahasan dalam mencermati bagaimana sistem pemerintahan presidensial ini dilaksanakan dengan mengacu kepada UUD NRI tahun 1945. Nah, salah satu tujuan dari amandemen terhadap UUD 1945 ini adalah untuk memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang ada, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 ini tidak merubah sistem presidensial yang dianut pada UUD sebelumnya. Namun, dari perubahan ini telah menimbulkan polemik apakah perubahan ini memperkuat sistem presidensial yang dianut ataukah malah melemahkan sistem presidensial yang telah berjalan. Selanjutnya, keberadaan lembaga kepresidenan di Indonesia. Selanjutnya, keberadaan lembaga kepresidenan di Indonesia. Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan Indonesia menjadi satu-satunya lembaga negara yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebelum terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga lazim disebut sebagai masa eksekutif heavy. Pasca terjadi perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari eksekutif heavy menjadi legislatif heavy. Selanjutnya, paradigma baru lembaga kepresidenan. Selanjutnya yang terakhir adalah paradigma baru lembaga kepresidenan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 kali telah menetapkan perubahan sistem pemerintahan yang dianut, yakni memperjelas dan mempertegas sistem presidensial. Sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, walaupun ditetapkan sistem presidensial, namun ciri-ciri sistem parlementer masih terlihat bila mana dilihat dari cara pengisian dan kewenangan dari lembaga perwakilan. Perubahan undang-undang ini telah melahirkan perubahan yang mendasar dan cukup besar mengenai kekuasaan presiden. Hal tersebut ditandai dengan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, yakni terkait batasan masa jabatan presiden. Bila mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebelum perubahan yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, dan kemudian pasca perubahan banyak memberikan pembatasan terhadap kekuasaan presiden, baik dari segi fungsional maupun dari segi waktu atau periode. Terdapat pergeseran kekuasaan presiden ke DPR, seperti kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.
walaupun dalam prosesnya melibatkan presiden. Ada kekuasaan presiden yang dahulu bersifat mandiri, saat ini sudah terkait dengan lembaga negara lain. Kemudian terkait dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang berubah dari sistem demokrasi menjadi sistem demokrasi langsung, yakni pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat terkait dengan pemilihan presiden dari MPR kepada rakyat, yang mencerminkan kerangka pelaksanaan sistem presidensil maupun pengisian jabatan presiden yang kurang mencerminkan prinsip demokrasi. Di samping itu, terdapat perubahan tata cara pemberhentian presiden yang semula sebagai pertimbangan politis dan kemudian pasca perubahan Undang-Undang 1945 melalui proses hukum. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.